Kemudian masuk kita kepada hukum sunnah. Tadi kan sudah disepakati di atas, sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir. Ini tiga ini disepakati. Ya, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Ini disepakati sunnah. Lalu sunnah itu dalam definisi hadis seperti ini, definisi fikih, usul fikih seperti ini disepakati. Sunnah model ini disepakati definisinya. Semua ulama nerima. Ya. Lalu apa hukum melaksanakan sunnah? Kan gitu. Ya, hukum melaksanakan sunnah kembalikan ke ilmu hukum. Ilmu hukum itu apa? Ilmu fikih, usul fikih. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan apa hukum ini? Hukum ini sunnah, apa itu sunnah? Perbuatan Nabi. Ya salah lah. Perbuatan Nabi bukan hukum. Tapi kalau dikatakan apa hukum perbuatan Nabi? Apa hukum sunnah Nabi? Hukum sunnah Nabi itu hukum mengamalkan sunnah Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Hukum melaksanakannya ada yang wajib, seperti sholat wajib. Ada yang sunnah, mustahab, anjuran, seperti sholat rawatib, sholat duha, baca Quran. Ya. Kemudian ada sunnah Nabi, perbuatan Nabi yang mubah, seperti tadi pakai jubah, kita keluar rumah pakai jubah. Ya. Itu mubah. Tidak diperintah Nabi, tidak dilarang Nabi, nggak ada hukuman. Mau ditinggalkan, mau kerjakan, nggak ada hukumannya. Ada sunnah Nabi yang makruh. Ustadz, kok ada sunnah Nabi yang makruh dibenci? Ada. Karena sunnah Nabi itu kan perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi. Nabi bulan puasa dalam hadis sahih pernah mencium Aisyah. Nah, jadi sahabat kaget, dia Rasul, boleh rupanya mencium istri kita puasa. Oh, kalau saya boleh nggak apa-apa. Kalian jangan, kata Nabi. Kenapa? Saya lebih kuat nahan dari kalian. Kalian nanti nggak kuat nahan terusan malah, katanya, kata Nabi kan. Jadi Nabi itu pernah mencium Aisyah bulan Ramadan. Nah, makanya kan kalau Nabi mencium Aisyah kan perbuatan Nabi. Logikanya kan. Kalau perbuatan Nabi sunnah kan? Ya sunnah. Siapa bilang perbuatan Nabi tidak sunnah? Ya sunnah kan sudah didefinisikan. Sunnah itu perkataan perbuatan. Tapi kok bisa makruh? Karena itu sunnah khususiyat. Hanya buat Nabi saja. Nah, Nabi nggak ada masalah di situ. Dia khawatir yang lain itu. Sunnah Nabi, perkataan Nabi lagi. Ya. Ada perkataan Nabi begini, nanti kalau aku meninggal ya Aisyah, wahai sahabat-sahabat, saudaraku, keluargaku, nanti kalau aku wafat, kuburkanlah aku di rumahku ini, di tanahku ini. Maka kuburan Nabi itu di ruang tamu, di tanah beliau. Itu permintaan beliau, itu perkataan beliau. Perkataan beliau itu bagian dari sunnah. Tapi apa hukum melaksanakannya? Ya hukum melaksanakannya tidaklah pula wajib. Ya, nggak mungkin lah nanti Pak Mansur, Pak Agus misalnya, nanti nak kalau Bapak meninggal, nanti kuburkan di ruang tamu nih ya, kayak Nabi ya, di rumahnya. Nah, ini kan gawat kita Pak, di ruang tamu ada kuburan semua, kan Pak. Ini harus kita pahami. Saya memahaminya pakai ilmiah aja Pak gitu. Ya, nggak mau neko-neko kita kesana kemari. Kalau dikatakan sunnah itu definisi, ini mantik kan? Kalau dikatakan secara definisi perkataan perbuatan takdir Nabi itu sunnah, ya semua perkataan perbuatan Nabi sunnah, benar. Tapi hukum melaksanakannya yang beda-beda, gitu kan. Nah, kita nggak usah neko-neko, kita ilmiah aja. Ya, jangan akal kita jik-jak. Sunnah itu wajib semua. Gitu. Ada sebagian orang, sebagian ulama hadis dulu, Pak, sudah tersesat. Sebelum ketemu ulama fikih. Ibnu Uyainah itu ulama hadis besar itu. Sebagian kawan-kawan juga ada juga. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, kalau tidak ketemu Imam Malik, kalau tidak ketemu Imam Ahmad bin Hambal, niscaya kami tersesat. Kan orang heran. Wow. Heran, kok kalian ulama-ulama besar, ulama hadis besar tersesat? Iya katanya. Karena kami pikir dulu, kami mengira seluruh sunnah Nabi itu wajib dilaksanakan katanya. Jadi dalam pikiran ulama hadis itu, seluruh sunnah itu wajib seluruhnya. Kalau ditinggalkan dosa masuk neraka. Itulah nanti akidah tadi Pak, yang membuat begitu. Nah, itu entah siapa membuat definisi kayak gitu. Ya, bertentangan dengan ilmu fikih. Pokoknya asal disunnahkan, contohkan Nabi wajib kita laksanakan. Ini kalau bahasa saya ini namanya ilmu rusak, nggak logis. Saya sudah jelaskan ilmunya ini. Ya. Karena sunnah itu perkataan perbuatan takrir Nabi. Takrir itu disepakati, itu tidak wajib, tidak ada perintah. Makan biawak itu tadi nggak perintah, boleh ditinggalkan.
Nah, itu dianggap sunnah sama ulama, tapi dalam bentuk takrir. Takrir itu takhir hukumnya, boleh ditinggalkan, boleh enggak. Nah, maka nanti ada juga sunnah yang haram. Nah, orang yang belajar sunnah, akidah, sunnah, ilmu akidah dengan ilmu hadis, ilmu sunnah, tak belajar fikih, usul fikih, kaget dia. Saya pernah ceramah, sunnah Nabi itu ada yang haram. Kok bisa haram, Ustaz? Macam mana cara mikirnya, katanya. Bingung dia. Ya sunnah Nabi itu kan perkataan perbuatan takrir Nabi. Salah satu perbuatan Nabi itu nikah lebih dari 4, istri Nabi 9 atau 11. Nah, apakah perbuatan Nabi menikah itu tidak sunnah? Ya sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu perbuatan Nabi kan. Siapa yang bilang perbuatan Nabi tidak sunnah? Kan sudah didefinisikan tadi. Sunnah itu perkataan perbuatan takdir Nabi. Loh kenapa Anda bilang tidak sunnah? Itu kan, ini kan keluar dia dari definisi, Pak. Dia buat seleranya aja. Itu saya nggak, itu tadi saya bilang. Dia keluar dari definisinya. Dia pakai seleranya aja memahami sunnah itu. Kita pakai ilmu kan. Ilmiah. Kan sudah didefinisikan di atas tadi. Sunnah itu perkataan perbuatan Nabi. Nah kalau begitu, perbuatan Nabi itu nikah lebih dari 4, itu sunnah yang haram dicontoh. Kenapa? Dia termasuk sunnah khususiyat juga. Khusus buat Nabi. Tidak buat semua orang. Maka sunnah-sunnah khususiyat ini haram kita contoh. Ada nggak kiai yang nikah lebih dari 4 istrinya? Ada, menolak ilmu ini. Ada di Jawa itu, ada kan masuk TV, isinya sampai berapa itu? 8 atau berapa? Nah, ya dianggapnya sunnah Nabi itu kan. Ada seperti itu. Padahal Nabi mengharamkan. Sekelas Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Ya Abdurrahman, pilih 4 istrimu, sisanya ceraikan. Nah, setelah turun ayat, ya, masna wa sulasa wa ruba'a, nikahilah pangcihuma atau balakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu cintai, kamu sukai, ya 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla tuqsitu, kalau takut kamu nggak bisa berlaku adil, fawahidah, 1. Nah, kembali kita ke ilmu mantik. Lawan sunnah secara ilmu hadis adalah bid'ah, gitu kan? Kalau sunnah dicontohkan, dikatakan, diperbuat Nabi, lawannya adalah bid'ah. Ya kan? Mantik kan? Jelas kan? Logikanya diterima kan? Nah, berarti bid'ah itu tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak ditakrir Nabi. Itu saja sebenarnya mafhum mukhalafahnya. Mantiknya begitu, definisinya begitu kan? Jadi bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, tidak dikatakan Nabi, tidak diperbuat Nabi, tidak ditakrir Nabi, itu bid'ah. Itulah sebenarnya definisi ulama fikih. Nah, jadi ya, bid'ah. Hukumnya apa? Nah, karena dia mau dibawa ke hukum, ya pakailah ilmu hukum. Nah, sebagian orang nanti nggak pakai ilmu hukum dia. Kalau bid'ah haram semua sama dia. Iya. Berarti dia nggak pakai definisi mantik kan? Nggak, logikanya nggak ini. Logikanya nggak jami' manik dia, Pak. Ya. Dia nggak ngikutin alur fikir mantik. Jadi jik-jak dia. Seluruh bid'ah sesat. Ya. Seluruh bidah sesat. Itu kan kata-kata Nabi. Seluruh bidah sesat. Mana ada bidah yang hasanah, yang baik? Apa definisi bidah? Kalau mau didefinisikan seluruh bidah sesat, sesat itu hukumnya haram. Maka harus kita satukan definisi haram dengan definisi bidah sesat. Apa itu? Nah, definisinya nanti adalah seperti dikatakan Imam Syafi'i. Segala sesuatu ma'ahdasa wa kholafa. Segala yang baru yang melawan, bertentangan dengan kitab, Quran, sunnah, atau ijma, atau asar sahabat, itulah yang disebut dengan bidah dolah. Nah, kalau kita mau katakan seluruh bidah itu sesat, maka seluruh bidah sesat itu harus haram, nggak boleh hukumnya lain. Nah, kalau gitu disatukan hukumnya dengan haram definisinya. Apa itu? Semua yang bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma ulama itu haram, sesat. Ya. Tapi kalau berbeda, ini nalar orang nggak belajar fikih nanti nyangkut dia, Pak. Berbeda dengan Nabi belum tentu bertentangan dengan Nabi. Ya. Berbeda belum tentu bertentangan. Jadi kholafa itu yang dimaksud kholafa di situ melawan, bertentangan, bertolak belakang. Ya. Kalau berbeda belum tentu haram berbeda dengan Nabi. Karena perbedaan kita sama Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak, Pak. Pecinya beda, kacamatanya beda, sibak rambutnya beda, ya kan? Kata-kata kita beda.
Hari ini kita ngaji jam 5 habis subuh. Nabi habis subuh nggak ada online ngaji kayak gini. Beda juga. Ngajinya pakai laptop. Nabi dulu nggak pernah pakai laptop. Itu beda, banyak sekali bedanya. Itu. Tapi beda itu tidak mesti haram kan. Ini harus dipahami, Pak. Jadi dalam fikih itu yang dimaksud dengan bidah sesat itu bidah haram. Bidah haram itu yang berlawanan, bertentangan. Bukan berbeda ya. Berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Maka dalam fikih nanti hukum bidah itu ada yang wajib. Apa itu wajib? Membukukan Al-Quran. Nabi nggak pernah melakukannya. Mencetak Quran. Kalau nggak dibukukan dulu hilang pedoman hidup kita, Pak. Ya, wajib. Ini diwajibkan ulama. Ya, membukukan Quran. Ada sunnah yang atau bid'ah yang sunnah. Inilah namanya bid'ah hasanah tadi. Maka nanti muncullah yang hasanah itu. Nah, tapi karena sunnah tadi meliputi seluruh hal, logikanya maka bid'ah meliputi seluruh hal. Begitu sebenarnya. Lebih logisnya enak dipahami kan? Karena lawan sunnah bid'ah. Tetapi sunnah bid'ah itu dalam ilmu hadis bukan hukum. Ketika mau kita labeli hukum, kita kembalikan ke ilmu hukum. Maka bid'ah itu ada yang sunnah, anjuran. Anjuran apa? Misalnya mencetak Quran itu dianjurkan. Memberi titik baris. Kalau nggak ada titik barisnya benar-benar gundul, nggak bisa kita baca Quran, Pak. Banyak yang salah bacanya nanti. Ada titik. Dulu Quran tuh nggak ada titik, nggak ada barisnya. Ya. Membuat masjid itu rapi, itu sunnah. Masjid kita kan pakai keramik sekarang kan, dirapikan, bersihkan. Kalau zaman Nabi, Masjid Nabawi itu pakai tanah saja, Pak. Ya. Nggak mungkin nanti di komplek kita, masjid kita tanah, sama ke Masjid Nabi Madinah. Jadi dianggap membuat keramik, bersihkan itu dianggap sunnah. Dianjurkan lah supaya masjid itu apa. Nah, itulah ijtihad ulama namanya kan. Maka sunnah itu nanti bisa berkaitan, karena berkaitan sunnah itu dengan perbuatan Nabi bisa berkaitan dengan ibadah, madu, macam-macam semua, maka bid'ah itu lawannya juga nanti semuanya meliputi semua. Ya, ada dalam bidang semua. Dan hukumnya pun ada semua, ada bidah mubah, ada bidah makruh, ya, ada bidah haram. Bidah haram itu itulah yang nanti bidah dolalah, sesat. Nah, yang jadi masalah nanti sering orang tidak mengerti kaidah fikih usul fikih, nggak mengerti kaidah haram, nggak mengerti kaidah hukum yang 5. Semua asal beda sama Nabi nanti dibidah sesatkannya, diharamkannya, Pak. Maka nanti berkelahilah mereka sama orang ahli fikih usul fikih. Yang tak masuk kaidah haram diharamkan. Contoh ya. Salaman sesudah sholat. Haram, bid'ah itu katanya kan. Haram katanya. Sebagian mereka mengharamkan. Karena nggak ngerti fikih. Kenapa? Karena dianggap syariat katanya. Padahal ulama fikih tidak ada yang mengatakan salaman sesudah sholat itu bagian dari sholat dan syariat Islam. Itu budaya masyarakat gitu loh. Nah, kenapa? Karena kan sudah didefinisikan ulama fikih. Sholat itu apa? Perbuatan tertentu dimulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudah salam, selesai sholat. Nah, selesai sholat, mohon maaf. Kentut buang angin boleh nggak? Boleh. Bapak keluar dari masjid buang angin. Jangan kentutnya depan masjid. Dalam masjid depan orang ramai. Nggak boleh kan? Ya, keluar, buang angin sesak kita. Buang air besar pun boleh. Nah, kalau bahasanya buang angin, buang air besar aja boleh sesudah sholat, apalagi salaman. Salaman kan itu bukan bagian dari sholat. Sholat kan udah selesai. Kita mau salaman di masjid boleh, salaman di rumah boleh, salaman di mana, di jalan boleh. Di masjid pun kenapa di masjid salaman diharamkan? Kecuali kita ganggu salaman waktu sholat. Lagi ruku. Subhanallahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kita salaman. Pak, salam dulu, Pak. Kapan Bapak datang? Udah lama datangnya, Pak. Kaget dia rupanya, yang datang itu kawan sekampung dia kan. Kapan Bapak datang? Kok bilang katanya? Udah, ntar habis sholat aja nanti kita ngobrol, kita terusin. Allah Akbar. Nah, itu baru sesat, Pak. Karena Bapak salaman merusak rukun sholat. Di dalam sholat, nah, itu baru sesat. Tapi kalau di luar sholat, siapa pula yang berani ulama fikih menyesatkan, mengharamkan salaman di luar sholat? Bukan bagian dari sholat kan gitu kan. Inilah kejelian ulama fikih. Ulama fikih itu jeli melihat sunnah itu mana yang haram, mana yang nggak haram. Maka perlu kita belajar banyak ilmu, Pak. Bu, ya harus banyak ilmunya biar enak memahami sunnah bidah ini. Kalau nggak banyak ilmunya, nggak luas, waduh, kaku nanti, kaku sekali kita pikir
Ya, bisa-bisa tersiksa hidup kita. Nah, bahkan ada orang yang gila gara-gara ilmu sunnah ini, nggak paham di ilmu fikih, gila apa? Ada yang cerai sama istrinya. Nah, gara-gara apa? Seperti dikatakan Ustaz Ali Hidayat. Ya, suaminya kalau sholat nanti lututnya duluan. Dia nggak mau, tangannya duluan. Akhirnya bertengkar. Cerai gara-gara apa? Gara-gara turun sholat, satu pakai lutut duluan, satu pakai tangan. Iya, pakai kaki, pakai lutut, pakai tangan itu kan nggak wajib kata ulama fikih. Mau pakai hadisnya juga ada. Boleh pakai tangan duluan, pakai lutut, nggak batalin sholat, nggak masuk neraka, nggak wajib. Kenapa gara-gara nggak wajib, nggak batalin sholat, malah tengkar lama-lama cerai sama istrinya? Ah, ini gara-gara apa? Nggak paham fikih tadi, Pak. Yang kecil-kecil yang tak diwajibkan Allah, yang Allah sendiri dan Rasulnya tidak keras, dia lebih keras dari Allah dan Rasulnya menghukumi orang. Rasul Allah dan Rasulnya tidak menghakimi, tidak mengharamkan, tapi dia haramkan, Pak. Gara-gara apa? Karena dia nggak ngerti kaidah fikih, kaidah hukum yang 5. Maka Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu mau berhukum harus mengerti kaidah-kaidah hukum ini. Kalau enggak nanti rusak pikirannya. Ya, rusak, dikacau nanti pemahaman-pemahaman yang tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu, gitu ya. Nah, kenapa ulama membedakan sunnah itu ada yang wajib hukumnya, bid'ah itu begitu? Iya, kalau perintahnya keras ada hukumannya wajib, perintahnya nggak keras anjuran, nggak ada hukumannya sunnah anjuran. Nah, kalau kita dilarang melakukannya walaupun dicontohkan Nabi, itu haram, bid'ah gitu. Jadi hukumnya karena dia sunnah lawannya bid'ah dalam ilmu hadis atau ilmu akidah, maka nanti hukumnya kembalikan ke hukum Islam, hukum fikih. Kenapa? Karena yang membahas hukum fikih itu, hukum itu ilmu fikih. Nah, kalau bahasa saya, kalau Bapak sakit jantung, datanglah ke dokter jantung. Jangan daftar ke dokter hewan. Nggak cocok, Pak. Kalau Bapak mau memberi hukum terhadap perbuatan perkataan takir Nabi, hukum perbuatan sunnah Nabi, perkataan perbuatan takir Nabi. Kalau mau Bapak memberi hukumnya, datanglah, kasihlah kepada ulama ahli hukum. Nanti mereka yang memberi label hukumnya. Ini sunnah yang wajib, ini sunnah yang haram, ini sunnah yang sunnah anjuran. Nah, jangan Bapak datang ke ulama hadis. Apa hukum ini? Sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi hukumnya wajib. Katanya dia nggak ngerti kaidah wajib. Sunnah yang ini haram. Ini bid'ah. Dia nggak ngerti kaidah haram. Nah, maka rusaklah. Nanti umat kita jadi, ya saya nggak tahu. Saya mencoba ke grassroots, ke dasar, ke masyarakat. Saya melihat luar biasa perdebatan di sini, Pak. Ya, habis luar biasa. Banyak orang nggak ngerti. Maka kata Imam Syafi'i, sekiranya orang-orang bodoh itu banyak diam, niscaya tidak terjadi kerusakan, pertengkaran, perkelahian sengit. Seharusnya yang bicara tentang ini ahli-ahlinya aja. Bicara hukum, ahli hukum. Bicara hadis, ahli hadis. Bicara Quran tafsir, ahli tafsir. Gitu. Jangan orang nggak ahli tapi dia bicara, itu habis rusak. Akhirnya umat kita berkelahi satu sama lainnya. Maka nanti dalam fikih, Iqjuddin bin Abdussalam, ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi membagi bid'ah itu, ini dia. Karena bid'ah itu di dalam definisi mereka tidak dicontohkan, kebalikan tadi ya. Nah, tapi definisi yang mengatakan seluruh bid'ah haram itu tadi yang seluruh bid'ah yang bertentangan. Nah, itu baru benar ya, bertentangan dengan sunnah. Dari mazhab Hambali juga sama ya. Bid'ah sesat itu adalah bid'ah yang haram ya. Perbuatan yang diberi pahala dan disyariatkan melakukan tidak dinamakan bid'ah sesat ya. Nah, dalam hadis pun disebut mani betada'a bid'atan dolalah. Jadi diungkapkan siapa yang membuat bid'ah yang sesat. Jadi di sini diungkapkan dengan kata penegasan. Ada bid'ah sesat. Kalau ada bid'ah sesat berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Begitu bahasa logikanya. Ini kan disebut bid'atan dolalah. Siapa yang membuat bid'ah yang sesat yang tidak diridhoi Allah dan Rasul. Nah, kalau disebut bid'ah yang sesat, berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Berarti tidak seluruh bid'ah itu sesat. Nah, itu pendapat. Maka Imam Syafi'i nanti mengatakan bid'ah yang sesat itu, bid'ah itu perkara baru zaman Nabi itu ada dua. Kalau bertentangan itu sesat, kalau baru hasanah baik, tidak bertentangan, tidak tercela katanya. Nah, jadi nanti ada orang mengatakan, kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Seluruh bid'ah sesat. Itu kan kata-kata Nabi. Ikut Nabi atau ikut ulama, ikut Imam Syafi'i. Ada orang yang membentrokkan gitu, Pak. Ya, padahal yang paling memahami kata-kata Nabi itu ulama-ulama besar. Tapi dia merasa lebih hebat kan?
Padahal kata kullu itu dalam Quran banyak yang punya pengecualian. Wa ja'alna kulla syai'in hayyin minal ma', kami ciptakan seluruh makhluk hidup dari air. Itu Al-Quran pakai kata kullu juga kan. Tapi apakah semua makhluk diciptakan dari air? Enggak. Yang dari air itu manusia. Nabi Adam dari tanah. Kita dari air mani. Malaikat dari cahaya. Jin dari api. Jadi kenapa kata Tuhan seluruh makhluk dari air? Iya. Berarti ada pengecualian kan. Wah, jadi kullu itu tidak mesti seluruhnya menyeluruh. Nah, ini kadang-kadang orang nggak ngerti bahasa juga mengacaukan pemahaman itu ya. Jadi banyak ilmu bahasa lughah pun harus paham kita ya. Al-Ghazali, ulama tasawuf pun begitu juga ngomong. Tidak semua perkara baru tidak dilakukan zaman Nabi itu dilarang. Tetapi yang dilarang adalah bertolak belakang. Nah, semua sebenarnya dalam kata bertentangan. Bukan berbeda ya. Nah, kalau Pak Agus misalnya ke Pondok Indah naik mobil, misalnya naik mobil Pajero, Pak Mansur naik mobil RAS misalnya. Beda kan mobilnya? Boleh nggak? Boleh beda. Tapi kalau Pak Agus ke Pondok Indah, lalu Pak Mansur nanti nabrak, bertolak belakang, nah itu nabrak, nah, itu kan itu nggak dibolehkan, dilarang. Jadi berbeda dengan bertolak belakang itu artinya berbeda ya Pak, pemahamannya berbeda dalam fikih. Maka nanti Ibnu Manzur ini ahli bahasa, pengarang penulis kitab Lisanul Arab, kitab bahasa Arab yang paling lengkap, paling ilmiah. Tebal sekali. Cuman sistematikanya yang agak susah kita nyarinya. Dia pun mengatakan begitu. Bidah itu dua macam. Bidah petunjuk, huda, ada bidah yang sesat dalal. Sebagaimana Nabi mengatakan, man sana fil Islam sunnatun hasanah yang tadi. Ya, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, berarti nanti kebalikannya ada yang kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Baik, karena dia sudah 1 jam 15 menit saya menjelaskan ini, Pak. Saya kira sampai sini aja dulu ya pengantarnya tentang memahami sunnah bidah ini. Kalau ada yang mau tanya silakan.